Setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan jika Presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Setelah dilantik, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya di Istana Merdeka dan disiarkan oleh RRI dan TVRI. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntutan reformasi yang cepat dan tepat. Presiden B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, teman-teman, ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu dilaksanakannya referendum di Timor Timur. Referendum sendiri adalah suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara. Teman-teman sudah tahu, sejak masa Orde Baru, Timor Timur berusaha ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Yang bertujuan untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum kemudian diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya, 78,5% rakyat Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timur pun resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang hak asasi manusia. Dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang perlindungan HAM, Presiden B.J. Habibie melaksanakan beberapa kebijakan, seperti pembebasan tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru melalui pemberian amnesti dan abolisi. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Presiden kepada seorang narapidana. Sedangkan abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan kepada seorang terpidana. Salah satunya adalah pembebasan Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena mengkritik kebijakan Soeharto. Menurut B.J. Habibie, menahan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Kebijakan selanjutnya adalah menghilangkan pemberian tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa, serta menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Masa pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung 1 tahun 5 bulan saja, teman-teman, yaitu dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Lalu, bagaimana berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie? Pada tanggal 14 Oktober 1999, MPR mengadakan sidang umum. Pada sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, sebagian besar anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden. Hal yang menjadi sorotan utama adalah masalah referendum Timor Timur. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. B.J. Habibie menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode selanjutnya. Pada hari yang sama setelah penolakan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie diumumkan, yaitu tanggal 20 Oktober
1999, MPR kemudian melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemilihan presiden. Pada saat itu, calon presiden diantaranya Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun Yusril mengundurkan diri beberapa saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Kemudian, Abdurrahman Wahid pun dinyatakan menang dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Gus Dur, berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Sedangkan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Nah, untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Lalu, kebijakan apa saja ya yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Gus Dur, serta bagaimana berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur? Kebijakan Presiden Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di awal pemerintahannya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran dua departemen ini diiringi dengan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut, melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999. Pada tanggal 23 November tahun 2000, namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Pembentukan departemen ini dinilai strategis mengingat Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam di laut yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini sesuai dengan agenda reformasi yang berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kebijakan selanjutnya memisahkan TNI dan Polri. Teman-teman sudah tahu, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam satu institusi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, TNI dan Polri dipisahkan agar fokus pada masing-masing fungsinya. Polri difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan TNI untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Kebijakan selanjutnya adalah menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tanggal 6 Desember 1999, Presiden Gus Dur kembali membuka kasus-kasus KKN masa Orde Baru. Hasilnya, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait korupsi di beberapa yayasan yang dipimpinnya. Kebijakan pemerintahan Presiden Gus Dur dalam bidang hak asasi manusia. Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Gus Dur dikenal sebagai sosok yang pluralis. Beliau mendukung keberagaman dan membela hak minoritas keturunan Tionghoa dengan mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Teman-teman sudah tahu, pada masa pemerintahan Orde Baru, wilayah ini diberi nama Irian Jaya. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, secara resmi, Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua. Berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur. Jatuhnya pemerintahan Presiden Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan Gus Dur yang kontroversial. Salah satunya adalah gagasan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966
66 tentang larangan Partai Komunis Indonesia. Gagasan tersebut ditentang oleh berbagai kalangan, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa gagasan tersebut ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Presiden Gus Dur kembali ditentang ketika memiliki gagasan untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Gus Dur semakin menipis ketika Presiden Gus Dur diduga terlibat dengan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar tentang dua kasus tersebut? Kasus Bulog Gate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Sedangkan kasus Brunei Gate adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Merasa posisinya terancam, Presiden Gus Dur kemudian mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 22 Juli tahun 2001. Dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Gus Dur berisi 1. Membekukan DPR MPR Republik Indonesia. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dan 3. Membekukan Partai Golkar. Namun, isi dekret tersebut tidak dilaksanakan, terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan Gus Dur untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan dirinya justru tidak melaksanakan tugasnya. Menurut Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari tahun 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak lagi melibatkan diri dalam politik. Gus Dur dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pidato pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPR. Dengan demikian, MPR memberhentikan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. MPR kemudian mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Setelah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Presiden Megawati membentuk kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong memiliki 5 agenda utama. Yang pertama, menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum. Dan yang kelima, menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif. Jadi, kebijakan apa saja yang ditetapkan dan bagaimana berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati? Kebijakan Presiden Megawati dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Selanjutnya, merubah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen agar dapat menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih. Membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Membentuk Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 2003. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Mengeluarkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Kemudian, Presiden Megawati juga menetapkan beberapa kebijakan penting terkait pemilihan umum, yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
Kebijakan Presiden Megawati dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Pada masa pemerintahan Megawati, wilayah yang paling rentan ingin memisahkan diri dari NKRI adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Papua. Keduanya adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun mereka hanya mendapat sedikit dari hasil sumber daya alam mereka serta merasakan pembangunan yang tidak merata. Kemudian, Presiden Megawati menetapkan beberapa kebijakan, yaitu mengubah persentase pembagian hasil sumber daya alam di mana daerah Papua dan Nangro Aceh Darussalam mendapat 70% dari hasil sumber daya alamnya dan 30% diberikan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kedaulatan wilayah NKRI juga terancam akibat perebutan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dengan negara Malaysia. Pada tanggal 17 Desember tahun 2001, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari negara Malaysia. Hal ini menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia, mengingat juga terlepasnya wilayah Timur Timur berakhirnya pemerintahan Megawati. Meski pada awal pemerintahannya, Presiden Megawati dinilai berhasil membangun perekonomian Indonesia, namun antara tahun 2002 hingga 2003, pencapaian Presiden Megawati di bidang ekonomi mulai menurun. Salah satunya ketika Presiden Megawati menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan kenaikan pajak pendapatan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Megawati juga semakin menurun ketika Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN. Seperti yang tadi kita bahas, salah satunya Presiden Megawati menjual saham Indosat. Kebijakan ini menjadi hal yang paling dan masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Tahap pertama untuk memilih calon anggota legislatif. Partai yang memiliki suara lebih banyak dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presidennya untuk maju ke pemilu presiden. Tahap kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden, di mana pemenang pemilu presiden dan wakil presiden harus memperoleh lebih dari 50% suara. Namun, pemilu tahun 2004 dilaksanakan 2 kali putaran loh teman-teman. Pemilihan umum tahap pertama yaitu untuk memilih anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April tahun 2004. Pemilu diikuti oleh 24 peserta partai politik. Partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah yang pertama Golkar, yang kedua PDIP, yang ketiga PKB, yang keempat PPP, yang kelima Partai Demokrat, yang keenam PKS, dan yang ketujuh PAN. Berdasarkan perolehan suara tersebut, KPU meloloskan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU nomor 36 tahun 2004. Kelima pasangan tersebut adalah nomor urut 1 Wiryanto dan Salahuddin Wahid dari Partai Golkar, nomor urut 2 Megawati dan Ahmad Hasyim dari PDIP, nomor urut 3 Amin Rais dan Siswono dari PAN, nomor urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla dari Partai Demokrat, dan nomor urut 5 Hamzah Has dan Agung Gumelar dari PPP. Namun, dari pemilu presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 ini, belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sehingga pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 harus dilaksanakan dalam 2 putaran. Pemilu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2004. Hasilnya,
pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berhasil memperoleh 60,62% suara, mengungguli pasangan Megawati dan Ahmad Hasyim yang memperoleh 39,38% suara. Setelah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita kenal dengan Presiden SBY segera membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Apa saja kebijakan yang ditetapkan? Seperti apa kedudukan pemerintahan Presiden SBY pada pemilu tahun 2009? Kebijakan Presiden SBY dalam program 100 hari pertama. Pada awal pemerintahannya, Presiden SBY mencanangkan program 100 hari pertama. Program tersebut diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pemberantasan KKN. Salah satu program pemberantasan kemiskinan yang paling terkenal adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT pada tahun 2006. Program BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga. BLT diberikan berupa bantuan tetap, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan rata-rata sebesar 1,3 juta per rumah tangga. Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, akses jalan, air bersih, dan lain-lain. Sejak krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1998, kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Presiden pada pemerintahan sebelumnya masih belum berhasil mengangkat perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan Presiden SBY dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat diantaranya, yang pertama, menangani bencana tsunami. Teman-teman masih ingat, pada tahun 2004 terjadi bencana yang begitu besar, yaitu bencana tsunami Aceh. Bencana ini memperparah kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Karena bencana tsunami ini menimbulkan kerugian materi yang sangat besar bagi Indonesia. Presiden SBY kemudian menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh serta Kepulauan Nias. Kebijakan yang kedua, meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk perbaikan sektor pertanian dan penyediaan pupuk murah bagi petani. Kebijakan yang ketiga, meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal dengan BOS, serta tunjangan guru. Hasilnya, Presiden SBY berhasil menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% menjadi 1,5% pada tahun 2006. Kebijakan yang keempat, memberikan asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Kebijakan Presiden SBY dalam menangani konflik dalam negeri. Pada masa pemerintahan SBY, daerah-daerah yang ingin memisahkan diri diantaranya Aceh dan Poso. Untuk menangani konflik yang terjadi di Aceh, Presiden SBY menerapkan beberapa kebijakan, seperti mengadakan forum dialog mulai dari forum tingkat lokal hingga forum internasional, melakukan pendekatan langsung ke masyarakat Aceh. Menurut Presiden SBY, solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh. Sedangkan konflik yang terjadi di daerah Poso merupakan konflik agama. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1998. Presiden SBY kemudian mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah penanganan konflik Poso. Pemerintahan Presiden SBY pada pemilu 2009.
Gaya kepemimpinan Presiden SBY yang transparan dan partisipatif telah meningkatkan popularitas serta kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY. Selama masa pemerintahan SBY, situasi dalam negeri mulai kondusif. Beberapa konflik dalam negeri mereda. Indonesia juga mulai kedatangan investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar dan berhasil mengurangi angka pengangguran. Berbagai pencapaian Presiden SBY ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadi modal bagi Presiden SBY untuk kembali maju pada pemilihan presiden tahun 2009. Kali ini, Presiden SBY berpasangan dengan seorang ahli ekonomi, yaitu Budiono. SBY dan Budiono berhasil memenangkan pemilu tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009 hanya dalam satu kali putaran. Mereka mengalahkan pasangan calon presiden lain yaitu Megawati dan Prabowo serta Yusuf Kala dan Wiranto. Pemirsa, era reformasi sudah berjalan 25 tahun, tetapi demokrasi di Indonesia relatif belum sepenuhnya kokoh. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2014 yang lalu. Saat Pilpres, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya yakni Bapak Yusuf Kala. Kemudian, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Joko Widodo selama menjabat menjadi presiden pada periode yang pertama? Kebijakan yang pertama yakni Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Yang kedua, Jokowi juga melantik Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mengumumkan kenaikan harga BBM. Yang ketiga, Jokowi telah memulai banyak proyek infrastruktur, di antaranya membangun jalan tol Trans Sumatera, tol Solo-Kertosono, dan meresmikan terminal Teluk Lamong. Yang keempat, Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas di Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi, sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Yang kelima, setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan gerasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia. Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan keputusan presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Selain menerapkan beberapa kebijakan yang telah saya sebutkan tadi, Bapak Joko Widodo juga menjanjikan beberapa hal bagi rakyat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Di bidang politik, pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik. Di bidang ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Di bidang sosial dan budaya, pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai
558.700 bidang, dan 418.748 hektar. Bukan sekedar janji, Presiden Joko Widodo berhasil merealisasikan beberapa janjinya dalam bidang ekonomi. Namun, ada pula beberapa janji yang tidak bisa terrealisasi dengan sempurna. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama pemerintahan Jokowi periode pertama, terjadi banyak sekali peristiwa. Di sini akan saya ceritakan beberapa peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan Jokowi periode pertama. Yang pertama, konflik di Papua yang berawal dari isu SARA. Kota Manokwari, Papua seketika mencekam setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat pada Senin 19 Agustus 2019. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur. Tidak hanya di Papua, kericuhan bahkan meluas ke sejumlah wilayah lainnya seperti Makassar dan Medan. Peristiwa yang kedua yakni polemik terkait UU KPK dan RKUHP. Dalam masa akhir jabatan anggota dewan, mereka berlomba-lomba untuk segera mengesahkan berbagai macam undang-undang. Namun, ada yang menarik, DPR yang sejak awal tidak memasukkan UU KPK ke dalam program legislasi nasional malah berbalik arah untuk mendorong revisi UU tersebut disahkan. Bak bermain sulap, pada tanggal 17 September 2019 lalu, anggota DPR berhasil menggolkan UU tersebut. Tidak hanya UU KPK, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat RKUHP yang juga dikebut pengerjaannya menuai banyak kontroversi di masyarakat. Mereka menilai RKUHP yang tengah dibahas oleh anggota Dewan beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi. Peristiwa yang ketiga sekaligus menjadi peristiwa penutup yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yakni mengenai peristiwa gelombang demo besar-besaran oleh mahasiswa yang menimbulkan korban jiwa. Pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP diresahkan oleh banyak pihak, terutama oleh mahasiswa. Mereka menolak pengesahan dua UU tersebut melalui demo yang berlangsung hampir sepekan, baik dari kalangan mahasiswa maupun pelajar. Berdasarkan data yang dihimpun dari IDN Times, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 23-24 September lalu mengakibatkan sekitar 232 korban, baik dari pihak mahasiswa maupun aparat kepolisian. Tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!